Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku Zainal. Kali ini aku akan bacakan dua judul cerita. Kami ambil dari buku Nightmare Side 3 dengan penulis tim Nightmare Side Ardon. Kisah pertama berjudul Penunggu Seram dari Gua Jepang. Ingin rasanya aku meyakinkan diri tidak berangkat mengikuti perjalanan itu. Tapi meskipun takut, aku juga sebenarnya penasaran. Sampai setelah berjanji akan selalu menemani dalam perjalanan nanti, pacarku berhasil meyakinkanku untuk ikut. Aku pun merasa cukup tenang. Hari itu pun tiba. Aku bersama teman-teman melangkahkan kakiku untuk menjelajahi hutan raya menuju ke Gua Jepang. Sebenarnya, lokasi Gua Jepang tidak begitu jauh dari rumahku yang berada di Dago Pakar. Agar tidak terlalu kepikiran, aku mencoba untuk menenangkan diri dan tidak berpikir macam-macam. Sekitar pukul 10:30 malam, kami sampai di pintu kedua hutan raya ini. Udara sangat dingin sampai menusuk tulang. Jalanan juga tampak licin akibat hujan deras sejak sore tadi. Sekarang pun masih merasakan tetesan air dari pohon-pohon yang tinggi menetes mengenai kepalaku. Seorang guide yang memimpin perjalanan ini mulai bercerita sejarah dari Gua Jepang. Dan satu hal yang aku ingat betul, katanya nanti di dalam gua tidak boleh menyebut kata lada. Tapi peringatan itu malah membuatku semakin memikirkan kata lada. Setelah briefing singkat, kami mulai berjalan masuk. Kami berjalan berbaris dengan jarak kurang lebih dari 1 meter dengan peserta lainnya. Kami tidak boleh mengeluarkan suara apa-apa. Senter pun kami tidak bawa. Dalam hatiku, seperti mengucap kata lada terus-menerus. Aku coba meyakinkan hatiku, jangan ngomong lada, jangan ngomong lada. Aku berusaha melihat sekitar, tapi aku tidak melihat apa-apa. Di dalam gua begitu gelap dan pengap. Bahkan angin atau tiupan kecil pun tidak bisa kurasakan. Sambil melangkah, aku terus berbisik dalam hati, jangan ngomong lada, jangan ngomong lada. Tiba-tiba saja di tengah kesunyian, angin tipis berembus di sebelahku dan mulai tercium bau anyir seperti bau darah ya. Entah teman-teman yang lain merasakan atau tidak, tapi yang jelas aku mulai merasakan ketakutan. Sekali lagi angin tipis kembali melintasku. Pelan-pelan suara angin itu semakin jelas terdengar, seperti suara napas seseorang. Aku terperanjat sampai agak terloncat. Akibatnya aku menabrak seseorang di belakangku. Sorry, pintaku karena gelap. Aku tidak bisa melihat siapa itu. Kami pun kembali berjalan. Tidak lama, rombongan kami berhenti di ujung lorong buntu. Sang guide menyalakan senter dan mengecek semua orang. Refleks aku melihat ke belakang untuk melihat siapa yang berada di belakangku tadi. Dan apa? Ternyata aku adalah orang paling belakang. Padahal ini tidak sampai 1 menit sejak kejadian aku menabrak orang di belakangku. Tidak mungkin orang itu bisa tidak ada. Aku mulai tidak tenang. Rasanya ingin segera pergi dari sini. Akhirnya, setelah beberapa lama kami berjalan-jalan di Gua Jepang ini, bahkan mencoba berinteraksi dengan penunggunya, kami pun mengakhiri perjalanan. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Sebelum pulang,
Kami ngobrol sedikit tentang hal apa aja yang kami alami. Dari situ aku tahu ternyata bukan hanya aku saja yang merasakan desiran angin, bau amis, dan keberadaan orang misterius tadi. Ada beberapa teman yang juga merasakannya, tapi tidak ada jawaban masuk akal yang kami dapat malam itu. Sekitar 1 bulan setelah perjalanan itu, aku menjalankan aktivitas rutin seperti biasa. Tapi ada hal yang cukup ganjil akhir-akhir ini, dan hal itu terjadi bila malam tiba. Hampir setiap malam aku merasa tidurku kini tidak nyaman lagi. Aku seperti merasakan ada sosok yang berdiri di sebelah lemari kamarku. Aku memang tidak dapat memastikannya, karena hanya tertangkap oleh sudut mataku. Sosok itu seperti terus memperhatikanku. Bahkan sesekali mendengar dia seperti berbisik dan melambai. Sampai pada suatu malam, aku terbangun dari tidur karena mendengar suara lemari kayu di kamar terbuka. Saat ku angkat kepala, terlihat pintu lemari itu terbuka. Mungkin memang sejak tadi tidak tertutup rapat lah, pikirku. Aku mencoba kembali tidur, dan tidak lama aku mendengar pintu lemari itu ditutup. Ada apa ini? Aku kembali menengok, dan benar saja, lemari itu tertutup. Bulu kudukku mulai berdiri. Ya Allah, aku memilih untuk menutup mata dan tidak berpikiran buruk. Usaha itu sepertinya berhasil. Aku terlelap entah untuk berapa lama, dan tiba-tiba, astaga, aku terbangun karena merasakan badan ini terhimpit sesuatu yang berat. Aku tidak bisa bernapas. Tapi jangankan membuka mata, untuk mengucap doa saja rasanya sangat sulit. Aku terus berusaha untuk bangun dan akhirnya berhasil membuka mata. Astaga, aku melihat sesosok tangan besar sedang memelukku. Tangannya penuh bulu berwarna hitam, dan ketika itu aku mencoba melihat wajahnya. Teriakku. Aku melihat sebuah wajah yang sangat menakutkan. Sosok yang memelukku ini matanya besar dan menonjol keluar, bermata merah, giginya bertaring panjang, dan seluruh tubuhnya berbulu hitam legam. Siapa kamu? Mau ngapain kesini? Mau main saja? Waktu itu kamu juga main kan? Ke rumah saya di hutan raya? Jawab si genderuwo tadi. Pelukannya semakin erat dan aku pun tidak sadarkan diri. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh lemas dan lelah. Tidak yakin apakah itu nyata atau hanya mimpi. Karena sangat ketakutan, aku menceritakan semuanya kepada ibu. Ibu tidak ingin mengambil resiko. Siang harinya, aku dibersihkan oleh orang bisa atau dukun atau orang pintar agar makhluk itu tidak mengikutiku lagi. Dan ketika aku ceritakan kepada teman-temanku yang lain, aku mendapat jawaban yang mengejutkan. Semua yang datang dan ikut dalam perjalanan di hutan raya itu ternyata ditatangi satu persatu oleh penunggu gua Jepang. Inilah kisah pertama penunggu seram dari gua Jepang. Dan yang sekarang kisah kedua, hantu perempuan di kursi tunggu. Sudah lama aku bekerja di sebuah bank swasta di Jalan Riau. Bank tersebut menempati rumah zaman kolonial Belanda. Sebenarnya, selama aku bekerja di sini, banyak selentingan mengenai tempat kerjaku yang menyeramkan. Tapi jujur, aku belum pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Mungkin karena aku jarang lembur. Sekalinya lembur, itu pun pasti dengan banyak teman, dan maksimal hanya sampai pukul 10 malam.
tidak pernah sampai lewat tengah malam. Aku berharap tidak pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan hantu. Hari itu berbeda dari biasanya. Banyak sekali transaksi yang terjadi, mulai dari setor hingga tarik tunai. Aku dan teman-teman yang sedang bertugas merasa kelabakan menanganinya. Namun sial, sore itu jaringan sistem komputer kantor mengalami gangguan dan baru bisa diperbaiki keesokan harinya. Alhasil, semua pekerjaan kami lakukan dengan manual. Bank ditutup lebih awal. Kami menunggu keputusan dari supervisor yang sedang meeting dengan beberapa staf. Rapat pukul 6 sore itu memutuskan demi kelancaran transaksi dan kenyamanan nasabah, pembukuan harus diselesaikan malam itu juga. Supervisor menunjukkan beberapa staf yang akan lembur untuk menyelesaikan pembukuan. Ada 3 orang termasuk aku. Ini kali pertama aku lembur hanya bertiga saja. Biasanya ramean dengan banyak teman, tapi ya sudahlah, atasan sudah menugaskan begitu. Kami mulai membagi tumpukan uang yang ada di meja teller itu menjadi 3. Karena aku lebih senior, aku mengambil tumpukan yang lebih banyak. Gengsi dong, senior kerjaannya paling sedikit. Selepas maghrib, kami mulai menghitung uang dan memasukkan datanya ke sebuah buku. Waktu berlalu, beberapa jam dan tumpukan uang itu pun lama-kelamaan menurun. Pukul 11 malam, 2 bawahanku berpamitan karena pekerjaan mereka sudah selesai. "Balita, kita pamit ya. Kebetulan kita sudah selesai." "Mbak, nggak apa-apa sendiri kan? Soalnya kami besok pagi harus menghadap Pak Manajer, jadi takut terlambat." Aku mengizinkan mereka pulang lebih dulu. Bank sudah sangat sepi. Hanya terdengar sayup-sayup bunyi AC yang membuat ruangan itu semakin dingin. Dingin sekali. Aku bergegas membereskan pekerjaanku. Uang yang masih berceceran di meja, aku hitung satu persatu dan menyusunnya. Lalu tiba-tiba uang yang sudah tersusun rapi berantakan tertiup angin. Aku mengenyitkan dahi. Kok bisa berantakan tertiup angin ya? Padahal nggak ada angin. Apa tadi kesenggol ya? Gumamku. Aku bangun dari kursi, lalu membereskan uang yang tercecer di lantai, dan astaga, seperti ada yang menyentuh dalam telingaku. Aku menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketakutan menyergapku, tapi aku menolak menyerah dengan rasa takut karena pekerjaanku sebelum beres. Sementara besok pagi laporan ini sudah harus kuserahkan kepada kepala bagian keuangan. Aku berdiri mengambil telepon paralel di meja supervisor. Lebih baik aku telepon satpam di pas deh buat nemenin. "Halo Pak, halo Pak, Pak Dadang." Tidak ada suara jawaban. Kemudian yang terdengar dari gagang telepon malah sayup-sayup suara tangis perempuan. Astaga, suara perempuan itu lama-kelamaan terdengar jelas. Bulu kutuku seketika merinding. Langsung kutar telepon yang kupegang. Panik, tapi bingung apa yang harus aku lakukan. Bagaimana ini? Mana pekerjaanku belum selesai lagi. Aku berlari ke arah pintu keluar berniat ke pos satpam. Namun ketika sampai di depan pintu kaca, oh tidak, pintunya terkunci. Enggak, jangan pintu terkunci ya. Aduh, gimana ini? Aku berusaha berteriak sekuat tenaga agar satpam yang duduk membelakangiku mendengar. Ya Tuhan, pintu kaca ini juga kedap suara. Sia-sia deh aku berteriak. Mereka sama sekali tidak mendengarku. Aku terkunci di dalam, ditemani kepanikan dan ketakutan yang semakin memuncak. Tiba-tiba
Aku dikejutkan dengan suara tawa sangat menyeramkan. Suara cekikikan seorang perempuan. Aku tahu itu makhluk apa. Semakin membuatku takut, ya Allah. Aku takut sekali, ya Allah. Aku memejamkan mata, tidak ingin lihat, tapi rasa penasaran mendorongku untuk mengarahkan pandangan. Perasaanku campur aduk, keringat dingin mengucur, kususuri deretan kursi tunggu bank dari ekor mataku, dan pada satu sisi pandanganku menemukan, ya Tuhan, ya Allah, tempat di sampingku duduk sesosok perempuan yang sering dibicarakan teman-teman. Sosok wanita menyeramkan, bergaun putih dengan rambut acak-acakan. Wanita itu tampak duduk di deretan kursi sambil menggoyangkan kakinya yang tidak menyentuh tanah. Mukanya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang panjang. Dia terus menggoyangkan kakinya sambil tertawa cekikikan. Aku semakin ketakutan. Pintu kaca itu aku gedor-gedor, namun satpam di luar tetap bergeming. Aku menoleh ke arah kursi itu lagi, namun wanita itu sudah tidak ada, menghilang. Padahal baru beberapa detik yang lalu cekikikannya masih terdengar. Aku segera memasukkan uang ke dalam brankas. Bisa saja aku datang lebih awal dan membereskan sisanya. Aku menyambar tas dan kemudian berlari ke arah pintu belakang. Pintu belakang pasti tidak tertutup, tapi aku harus lewat ruang staf yang sudah gelap. Tidak. Aku harus berani. Dengan mengendap-endap, aku berjalan dalam gelap sambil terus mengumpulkan keberanian. Brak! Tiba-tiba aku merasakan badanku menabrak seseorang. Aku mendongakkan kepala dan aku lihat itu adalah satpam. Itu Pak Dadang. Aku memeluk Pak Dadang dan berkata dengan berbata-bata, Pak, tadi saya lihat kuntilanak di dalam. Tolong saya, Pak. Pak Dadang hanya terdiam melihatku yang panik, lalu dengan wajahnya yang tertunduk dia membuka topinya. Kayak gini, Neng, mukanya ya. Wajah Pak Dadang berubah jadi sosok perempuan yang aku takuti. Wajahnya sangat menyeramkan, dengan mata berwarna merah, gigi bertaring, serta lidah menjulur. Aku berusaha lari dari situasi ini. Kakiku tersangkut, aku pun jatuh tersungkur. Tak ada yang bisa kulakukan. Perempuan itu melayang menghampiriku, badanku melemas. Rasa takut itu berubah menjadi tangisan. Pandanganku menggelap dan kesadaranku hilang. Dita. Aku mendengar namaku disebut. Mataku terbuka perlahan. Aku berada di pos satpam bersama 2 orang satpam. Apa yang terjadi? Pak Dadang bertanya. Aku menjelaskan semuanya, lalu setelah tenang, dia mengantarku pulang. Keesokan paginya, berita tentang yang kualami sudah tersebar ke semua orang di kantor. Teman-temanku memberondong dengan pertanyaan, dan di antara cerita hantu pagi itu terselip sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata hantu perempuan itu dulunya adalah karyawan bank yang mati bunuh diri di ruang brankas karena hamil di luar nikah. Aku pun tahu bukan hanya aku yang dihantui. Hampir semua karyawan pernah, termasuk beberapa anak baru yang sering lembur. Sampai beberapa bulan setelah kejadian itu pun, hantu perempuan itu masih ada. Dia duduk di tempat yang sama, tetap menggoyangkan kaki dan tertawa cekikikan. Dan sekarang aku tidak lagi takut. Dia sudah menjadi sahabatku di kala lembur, asal dia tidak memperlihatkan mukanya. Demikian kisah kali ini. Semoga kalian terhibur. Silahkan tinggalkan komen, like, subscribe, dan jangan lupa tombol bunyi loncengnya ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat selalu, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.